TNI Rusia hancurkan kota besar Israel hingga ratakan markas IDF. Dunia menyaksikan dengan napas tertahan ketika aliansi militer Indonesia dan Rusia melancarkan operasi militer gabungan paling masif dalam sejarah modern terhadap Israel. Dalam waktu kurang dari 48 jam, sejumlah kota besar Israel luluh lantak dan markas utama pasukan pertahanan Israel, IDF, di Tel Aviv rata dengan tanah. Operasi ini, yang disebut sebagai Operasi Garuda Tsar, menjadi pukulan telak yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap kekuatan militer Israel. Ketegangan memuncak setelah insiden pengeboman konvoi TNI di Gaza oleh drone tak berawak yang diduga dikendalikan dari Tel Aviv. Serangan tersebut menewaskan 17 prajurit TNI, termasuk beberapa anggota Kopassus yang tengah menjalankan misi perdamaian atas mandat negara-negara non-blok. Presiden Indonesia Jenderal Purn Agus Mahendra menyatakan dalam pidato darurat nasional, "Kedaulatan tentara kami telah diinjak-injak, kita tidak akan diam. Ini bukan hanya tentang Indonesia, ini tentang melawan kesewenang-wenangan militerisme yang melampaui batas." Tak lama setelah itu, Presiden Rusia, Alexei Barinov, mengumumkan bahwa Rusia akan sepenuhnya mendukung Indonesia dalam menjaga integritas tentaranya dan memulihkan stabilitas global. Tanggal 1 Juni 2027, pukul 03.45 waktu setempat, ribuan rudal jelajah kaliber M dan Yakhont diluncurkan dari kapal-kapal perang Rusia di Laut Mediterania. Sementara skuadron Sukhoi Su-57 Indonesia dan Rusia menyerbu dari arah barat daya. Dalam waktu 20 menit, sistem pertahanan udara Israel, Iron Dome, lumpuh oleh serangan siber gabungan dari unit elit Spetsnaz dan Sandi TNI AD. Ledakan pertama mengguncang kota Ashdod, pelabuhan penting di selatan. Dalam tempo 2 jam, Haifa, Beersheva, dan sebagian Tel Aviv terbakar dengan asap membumbung tinggi hingga terlihat dari Siprus. Jet tempur F-35 Israel yang mencoba melawan ditumbangkan satu demi satu oleh formasi udara Rusia Indonesia yang dilengkapi teknologi jamir terbaru. Operator pertahanan Israel dibuat tak berdaya ketika sistem radar mereka hanya menunjukkan layar kosong. Sasaran utama serangan ini adalah markas pusat IDF di Kiryat, Tel Aviv, pusat komando dan kendali seluruh operasi militer Israel. Pada pukul 6 pagi, pasukan khusus gabungan TNI dan Spetsnaz yang sebelumnya telah menyusup dari jalur bawah tanah Palestina, melancarkan serbuan darat cepat dengan taktik silent strike. Menggunakan sistem detonasi elektromagnetik, mereka mematikan seluruh jaringan listrik dan komunikasi di radius 3 km. Dalam waktu 12 menit, seluruh markas IDF lumpuh. Dokumentasi drone memperlihatkan bangunan itu roboh oleh ledakan berlapis yang dirancang khusus untuk menembus struktur beton anti serangan nuklir. Mayor Jenderal Yossi Regev, kepala operasi militer Israel, dinyatakan hilang. Puluhan jenderal lainnya tewas atau ditangkap hidup-hidup dan diterbangkan ke pangkalan rahasia di Suriah yang dikuasai Rusia. Kementerian Dalam Negeri Israel mengonfirmasi sedikitnya 15.000 warga sipil tewas, sementara lebih dari 200.000 lainnya mengungsi ke arah timur. Rumah sakit di Netanya, Be'er Yaakov, dan Ashkelon kolaps, kekurangan suplai medis. PBB menyatakan ini sebagai bencana kemanusiaan terburuk di Timur Tengah sejak Perang Teluk. Amerika Serikat mengadakan sidang darurat Dewan Keamanan PBB dan mengecam keras aksi TNI Rusia. Namun upaya Amerika Serikat untuk mengesahkan resolusi penghentian serangan diveto oleh Rusia dan China. Di sisi lain, banyak negara di Afrika dan Asia mendukung Indonesia atas dasar prinsip kedaulatan dan balas dendam yang sah terhadap aksi teroris negara. Turki dan Iran secara terbuka menyatakan dukungan diplomatik terhadap aliansi TNI Rusia, menyebutnya sebagai gelombang kebangkitan baru melawan hegemoni militerisme Israel. Serangan ini bukan hanya kemenangan militer, ini adalah perubahan besar dalam geopolitik global. Untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II, kekuatan non-Barat berhasil menghancurkan pusat militer negara sekutu Barat dengan presisi dan kecepatan mengagumkan.
pada tanggal 20 Mei 2025, sebuah konvoi bantuan kemanusiaan TNI yang membawa logistik dan personel medis ditembak dari udara oleh drone berkode Hermes 950. Drone tersebut meski tanpa identifikasi langsung, terbukti berasal dari pangkalan udara Israel di Negev. Serangan itu menewaskan 17 prajurit TNI, termasuk Komandan Misi Perdamaian, Letkol Inf Agus Harahap. Kecaman internasional muncul, namun Israel berdalih bahwa drone tersebut disusupi oleh pihak ketiga. Bukti-bukti yang dikirimkan Indonesia ke Dewan Keamanan PBB, rekaman data digital dan sinyal komunikasi drone, dihapus mentah-mentah oleh Amerika Serikat yang memveto penyelidikan independen. Darah telah ditumpahkan, dan bangsa Indonesia tidak akan tinggal diam. 2 pekan setelah tragedi Gaza, Presiden Indonesia Jenderal Purn Agus Mahendra mengumumkan status siaga utama lintas Matra. Dalam pidato berdurasi 8 menit, ia mengungkap bahwa kami telah meminta dunia untuk bersikap adil. Dunia menutup mata, maka kami akan membuka luka-luka ketidakadilan dengan cara kami sendiri. Secara diam-diam, Indonesia mengaktifkan Fakta Rahasia Pertahanan Bersama yang telah diteken dengan Rusia sejak 2025, Perjanjian Kremlin-Garuda. Sementara itu, armada Pasifik Rusia bergerak dari Vladivostok ke Laut Tengah dan 3 kapal selam kelas Yasen milik Angkatan Laut Indonesia keluar dari pangkalan rahasia di Samudera Hindia. Langit Israel tiba-tiba gelap. Ribuan rudal jelajah kaliber M dan K-101 dilesatkan dari Laut Tengah. Mereka menyasar infrastruktur kunci, pembangkit listrik di Hadera, radar militer di utara Beersheva, serta pusat komunikasi digital Mossad di Tel Aviv. Hampir bersamaan, 12 jet tempur siluman Su-57 milik TNI dan Rusia menerobos wilayah udara Israel dari barat daya. Setelah berhasil membuat lubang pada sistem Iron Dome menggunakan drone pengumpan dan gangguan elektronik dari kapal induk Rusia Admiral Kuznetsov. Asdod terbakar, Haifa tenggelam dalam kepanikan, Beersheva menjadi lautan api. Di Netanya apartemen mewah runtuh akibat rudal presisi tinggi. Korban sipil mencapai angka ribuan, namun pusat perhatian justru tertuju pada Tel Aviv. Target utama operasi, markas besar IDF, The Kiryat. Beberapa bulan sebelumnya, tanpa diketahui dunia, unit elit Kopassus Grup 5 anti teror telah menyusup ke Gaza